Bayangkan kita punya barisan aritmatika, berarti ada suku awalnya, ada bedanya B, dengan catatan suku-sukunya bilangannya real positif. Nah, di sini mungkin yang kadang membuat orang kepleset, kalau suku-sukunya real positif belum tentu. Oke. Kalau suku-sukunya real positif itu sudah pasti bedanya itu positif. Tapi kalau hanya diketahui U1, U2, U3 itu real positif, maka belum tentu bedanya itu dia positif, bisa jadi negatif. Jadi tergantung ininya ya, yang real positif itu suku-suku seluruhnya atau cuma U1, U2, U3. Nah, sekarang kita coba motret di sini dulu. Kita punya barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Berarti tentunya misalkan U1 itu kita misalkan A gitu ya, biasanya seperti itu. Lalu U2 berarti barisan aritmatika adalah ditambah dengan sesuatu. Bisa negatif, bisa positif, yaitu bedanya atau lalu U3 berarti ditambah bedanya lagi. Beda lagi. Jadi bedanya itu makin banyak atau A tambah. Sekarang diketahui bahwa U1 tambah U2 sama dengan U1 tambah U2 per U3. U1 tambah U2 berarti 2A ditambah B, ya, 2A. Terus per U3 artinya A ditambah 2B, ini tidak lain adalah 11 per 21. Terus ditanyakan di sini U2 tambah U3 1. U2 tambah U3 berarti U2-nya A plus B, U3-nya A plus 2B, kita punya nilainya 2A tambah 2B per U1. U1 adalah si A. Gitu. Jadi, artinya kita butuh memperoleh nilai dari 2A dibagi A berarti jadi 2 ya. 2A tambah 3 kali B per A. Nah, kita harus nyari nilai dari B per A. Gimana caranya? Kalau kita lihat ya, kalau kita bentuknya kan seperti ini, 11 per 21. 11 per 21 sama dengan, nah ini kan bisa kita kali silang. Kan kita hanya butuh mencari nilai B per A. Sederhana ya, ini kita kali silang berarti dapat 2A kali 2 di 4, 2A, tambah 21 kali B, 21B, sama dengan 11 kali A, 11A, tambah 11 kali 2. Kita coba pindah ruas. 42 dikurangi 11, berarti kita punya nilainya 31A. Ini akan sama dengan 22B dikurangi 21B, berarti jadi B doang, 1B. Nah, selanjutnya kita butuh B per A. B per A berarti A-nya dipindah ruas. Ini kali dipindah ruas ke sini, berarti B per A tidak lain adalah 31. Nah, enak ya. 31 berarti di sini tinggal 2 tambah 3 kali B per A. B per A berarti kita sudah punya di sini nilainya 31. Berarti berapa? 63. 63 ditambah 2 berarti 6. Ini nilainya adalah 65 untuk nomor 1. Coba saya cek lagi ya. Tadi ada yang ngirim jawaban ke saya kok beda. Coba lihat manakah yang salah dari perhitungan saya.
31 kali 3, Kak. 31 kali 3. Oh, iya, terima kasih. 1 kali 3 kok bisa 62 ya? Kayak 63. Terima kasih banyak. Jadi ini 2 ditambah 9, 3 ya. Ya, betul sekali. Dia 9. Oke, selesai ya. Kalau ada pertanyaan, nanti langsung saja ditanyakan. Ya. Kalau udah lewat juga nggak apa-apa. Sekarang, nah ini saya akan lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut. Saya hapus. Kita coba lanjut nomor 2. Koefisien dari X pangkat 7 pada penjabaran itu adalah X pangkat 7. Di mana kita bisa mendapatkan X pangkat 7. Tentu X pangkat 7 ini bisa kita dapatkan dari X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Nah, bisa seperti itu. Terus ini kita urutkan dari yang paling besar. Dari yang paling pangkat 5 kan paling besar. Pangkat 5 kali X pangkat 2. Lalu kalau kita kali X pangkat 5 sama X pangkat 2, kita kali si ini dengan si ini, maka selain perkalian ini dan ini, maka kita harus kalikan dengan ini. Kita harus kalikan dengan si konstan. Nggak boleh dikalikan sama X lagi. Kalau dikalikan sama nanti jadinya kan bukan X pangkat 7. Jadi koefisien dari X pangkat 7 yang diperoleh dari X pangkat 5 kali X kuadrat itu adalah 1 kali 2 kali 4, 2 kali 3 kali 4. Di sini 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, ini saya biarkan dulu. Barangkali nanti ada polanya. Jadi saya biarkan. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan lagi X pangkat 7 dari X pangkat 4 dikali X pangkat 3. Nah, tapi di sini kita punya 2 pilihan. Bisa X pangkat 3, bisa juga X 2 dikali lagi X pangkat 1. Gitu ya. Jadi bisa 2 macam, bisa 2 jenis. Kalau dari yang atas kita punya, berarti konstantanya berapa nih? Yang nggak boleh dikaliin kan ini ya, ini sama ini. Jadi kita harus ngaliin 2, 5. Oh, sorry, yang ini tadi salah ya. 2-nya nggak boleh. Kan 2-nya yang dikaliin kan X kuadratnya, bukan ininya. Ini 1, 3, 4. Itu ya. Ini 4 sama 3-nya juga nggak boleh dikaliin, karena yang harus dikaliin X-nya, maka koefisiennya adalah 1 kali 2 kali. Yang di sini nggak boleh ada 1, 2, 4, berarti ini 3 kali 5. Itu untuk X pangkat 4. Nah, sekarang untuk X pangkat 4 udah, X pangkat 3. Nah, masalahnya di sini X pangkat 3 ini sudah mentok, yaitu kenapa? Karena X pangkat 3 kali yang lebih kecil, X kuadrat kali yang lebih kecil lagi, X pangkat 1, ini pangkatnya masih belum 7. Jadi ini pangkatnya 6. Pangkat 6. Artinya pangkatnya udah nggak bisa 7 lagi. Jadi koefisien dari X pangkat 7 hanya bisa didapat dari ini, X pangkat 5 kali X kuadrat, X pangkat 4 kali X pangkat 3, lalu X pangkat 4 kali X pangkat 2 kali X pangkat 1. Koefisiennya berapa? Ya, itu tadi. 1 kali 3 kali 4. Karena yang X kuadrat sama X pangkat 5 yang harus dikalikan itu adalah X-nya, sedangkan yang di sini udah nggak boleh X-nya lagi yang dikalikan. Ini 12, 10, 15. Tetap 3. Ini tadi berapa?
tadi 3. Oh ya, ini nanti kan terhapus ya. Ini bukan edit sih. 7. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak konsep apa namanya? Kayak konsep binomial Newton. Binomial Newton. Nah, mungkin kita akan langsung lanjut bahas bawahnya aja ya. Gimana dia bisa berhubungan dengan binomial Newton. Nanti kalau ada yang penasaran boleh kita bahas nanti ya. Tapi kita sekarang tujuannya mengerjakan soal KSN tingkat kabupaten tahun 2021 ini sebanyak. Lanjut yuk kita ke nomor 3. Diketahui fungsi hitunglah nilai dari waduh. Caranya seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. X tambah 1 kali F min X. Atau kita ganti ke Fx. Di sini kan yang ada adalah F min X. Nah, kita maunya si F min X ini menjadi suatu nilai. Menjadi suatu X. Artinya, X yang di sini harus ganti atau disubstitusi dengan minus X. Jadi nanti minus X. Nah, jadinya kan X. Gitu ya. Jadi di sini X-nya semuanya diganti dengan minus X. Terus F X. Wah, ini kayaknya nggak muat ya. Jadi nanti kita papan dulu saja. Ditambah, ini jadi F. Di Fx karena kita ganti. Terus ditambah ini jadi 1 plus X karena diganti tadi. Yang ini jadi min 4X. Yang ini jadi min 1 per X. Nah, sama dengan, ini nggak apa ya, ini nggak kelihatan dulu, tapi kita akan ganti ke depan X kuadrat tambah 4 per X. Oh, sorry. Oh ya, min X, kalau min X dikuadratin tetap X kuadrat ya, tapi yang bawahnya berubah jadi min X. Nah, saya ternyata geser sini. Oke. Selanjutnya adalah ini kan kita ketemu F min 1 X. Maka dari sini kita ubah lagi menjadi kita masukkan substitusi lagi X-nya menjadi min 1 X. Maka yang terjadi adalah minus X tambah, diubah menjadi minus X, lalu X-nya diganti dengan minus 1 X, maka dia akan menjadi 1 X. 1 F minus 1 X tambah X-nya diganti dengan minus 1 X. Minus 1 X jadi plus 4 per X. F-nya belum. Ini diganti dengan 1 per X. Oh, ini diganti dengan minus per X, berarti jadi X ya. Terus, apa lagi? Ini diganti dengan minus 1 per X, jadi 1 per X kuadrat ditambah 4 per minus 1 per X, berarti jadi 1 per X.
panjang. Ini berarti ini kita sederhanain dulu ya. Ini kita pindah ke apa namanya sama input berarti menjadi x per x kali f minus per x tambah ini biar gampang saya kaliin x ya atas dan bawah x min 1 saya kaliin x jadi x saya kaliin x jadi min 1 itu 4 f x sama dengan ini biar gampang juga saya kaliin x saya kaliin x 100-nya tetap karena x-nya saya kaliin sama yang ini sama yang kanan karena ini kali ya jadi yang dikali yang cuma satu doang per x tambah 4x nah ini tetap ada x-nya karena ini tandanya tambah ya ini per 1 berarti x. Oke bagus gak bagus oh biar bagus ini saya kali 4 karena tujuannya saya mau bikin fx sama dengan apa ini saya kali 4 kali 4 jadi 4 ini jadi 4x tambah 4 per x f min per x ditambah x min 1 fx sama dengan ini kali 4 jadi 400 x tambah 4x. Mantap. Nah, sekarang ini dan ini dijumlah ya, dijumlah. Oke. Oh, saya kok malah nyari per X-nya. Aduh. Ini kan, sorry. Ini sorry. Karena saya tadi tujuannya mau menghilangkan ini min X, yang ini X gitu. Kalau dijumlah kan nanti jadi hilang. Tapi kalau dijumlah jadi hilang, nanti kan kalau ketemunya F min per X, bukan si Fx. Oh, coba kita tulis yang lebih rapi. Misal ini fx-nya kita misalin a, gitu ya. Biar lebih enak dilihat. F min per x-nya kita misalin b. A sama dengan. Jadi kita harus samakan si b-nya. Min x tambah 1 kali a ditambah 1 tambah x per 4x kali b sama dengan 100. Saya masukin di sini aja. X tambah 4 per X. Lalu yang bawah ini saya tulis dari yang A dulu. X min 1 per 4A ditambah 1 tambah X per X dari B. Oh, tinggal ngaliin 4 yang atas. Sama dengan 100 per X. Oke, paham. Ini yang atas kalau dikali 4, nanti kan ini sama ini jadi saling. Jadi nanti tinggal ditambah, itu kan B-nya hilang, jadi tinggal A. Jadi yang atas saya kaliin 4. 4, saya pindahkan ke bawah ini. Jadi min 4X tambah 4A
ditambah dengan ini kali 4 jadi sama kayak ini, tapi minus 1 tambah X per minus X kali B kali 4 jadi 400. 100 saja tuh biar sama kayak ini. 104-nya saya masukin sini. 4X. Sorry, ini juga ini 16. X. Nah, ini baru saya jumlah. Jika saya jumlah, ini kan jadi hilang ya. B-nya hilang, hapus. Tinggal saya jumlah yang ini. Ini jadinya apa? X per 4, 4X. Atau saya samain penyebut per 4 aja ya. Biar nggak pusing saya. X min 1, yang ini sama penyebut. Dikasih per 4 berarti jadi min 16X tambah 16A. Yang ini tadi habis. Yang terus ini ya apa ya? Ini kan ditambah ya, habis ya. Jadi 1 dikurangi 16. Jadi min 15. Oke. Hasilnya bagus ya. Saya takut hasilnya jelek. X dikurangi 16X jadinya min 15. Sorry, min 1 ditambah 16 jadi plus 15 per 4 kali A sama dengan 100 min 15 per X. Artinya, oh ini dibagi 15 bisa. Bagi 15 atau dibagi min 15, maka X min 1 per 4 kali A sama dengan bagi min 15 ya, 100 per X. Oke, jadi A-nya tidak lain adalah 4-nya pindah ruas, jadi 400 per X kali X min 1. Waduh, mantap soalnya. Ternyata ini ya, A tadi apa? Fx. Fx. Nah, mantapnya kenapa? Karena ini kan ini ya, dua teleskoping kan, pola teleskoping, dua bilangan yang berurutan. Ini kan sama aja dengan 400 kali 1 per X min 1 dikurangi 1 per X. Nah, keren ternyata ya, dari bentuk yang rumit gitu ya, ternyata kita mendapatkan bentuk yang ya familiar sebenarnya kalau sudah jadi ini bentuk yang berurutan dapat gitu ya, jadi pola yang teleskoping. Berarti kita tinggal apa tadi F2 sampai nah F2 tadi sampai F2 sampai F400. Nah, ini menjelaskan kenapa dia sampai F, karena di sini ada muncul 400. F2 berarti di sini F2 tidak lain adalah 400 kali masukin 2, 1 per 1 min 1. Lalu F3 adalah 400 kali setengah min 1/3. Dan seterusnya. Ini kan kecoret ya. Ingat yang belakang pasti kecoret. F4 terus 1/3 kurangi 1/4. Nah, ini kan kecoret juga. Jadi pas nanti sampai berapa? F400 ini jadi 400 kali 1 per 399 min 1 per 400. Nah, ini ya yang kita arti jumlah semuanya jadi 400 dikali 1 minus 1 per 4. Nya sama dengan 400 dikurangi 1 per 400 kali 400, 1.
9. Bagus ya soalnya. Jadi kayak susah gitu ya, bentuknya ribet, tapi setelah dikulik, dicari efek pola yang seperti ini. Sekarang kita punya positif ya, sambil dibaca dulu ya. Oke. Sederhana ya, ini mungkin lebih pendek daripada yang di atas tadi. Karena apa? A dimisalkan dibagi 5, dia bersisa 2. Artinya kita bisa tulis 5M tambah 2. Jadi sesuatu yang dibagi 5, dia sisanya 2. Lalu yang B itu 5M tambah 3. Ya sudah, sekarang kita lihat A kali A plus 1, A kali A plus 1, yaitu satu aja ya. A kan bentuknya 5M tambah 2. Terus A plus 1 berarti 5M tambah 3. Gitu kan. Jadi kalau dikaliin, jadinya kan jadi 25M kuadrat ditambah berapa nih? 25, 10, 25 ya. 25M tambah 2 kali 3. Nah, dibagi berarti sisanya berapa? 6. Bagi 25 kan, sisanya 6. Nah, sekarang yang 5B. 5B berarti 5 kali 5N tambah 3. 5 kali 5N jadinya 25N tambah 5 kali 3, 15. Artinya kalau dibagi dengan 25, ini dibagi dengan 25, maka yang ini habis dibagi 25, karena dia kelipatan 25, berarti sisanya ini. Jadi sisanya 6 tambah 15, yaitu sama dengan 21. Jadi ini jawabannya adalah 20. Ini lebih gampang ya daripada yang tadi. Kalau kita sudah belajar konsepnya semuanya, ini relatif lebih gampang. Di N-nya harus prima gitu kan. Kita mau nyari bilangan prima atau N yang ketika oke, saya paham arahnya soal ini. Jadi bayangannya tuh ternyata kita harus menggunakan sifat ini, bahwa A min B bisa membagi PA min PB. Gitu. Kalau koefisiennya bilangan bulat. Kenapa seperti itu? Misalkan kita punya ini sedikit kita review ya, sedikit aja. Misalkan PX itu adalah AN X pangkat N tambah AN min 1 X pangkat N min 1 dan seterusnya. Ya, misal sampai A1 X pangkat 1 tambah A0. Misal seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika kita masukkan PA, maka jadinya AN A pangkat N ditambah AN min 1, ini koefisiennya ya, AN min 1 ini koefisiennya. Kalau ini pangkatnya, nilainya ketika kita masukin. Nah, sedangkan PB, AN, B pangkat N ditambah AN min 1, B pangkat N min 1, seterusnya. A1, B tambah A0. Ya. Kalau kita kurangi mereka berdua, maka akan kita dapatkan PA min P. Tidak lain adalah ini, AN A pangkat N min B pangkat N tambah AN min 1 A pangkat N min 1 min B pangkat N min 1. Artinya apa? Ini semua kan dia habis dibagi dengan A min B. Atau dia itu pasti merupakan kelipatan dari A min B. Kemarin ya dulu pernah kita bahas juga ya, bahwa
A min B pangkat A pangkat N min B pangkat N itu bisa difaktorkan, yaitu A min B kali bla bla bla. Lihat lagi rekaman ini. Terus dari situ kita pakai itu, yaitu kita pakai intinya sebenarnya seperti itu saja. 7 kurangi N atau N kurangi 7. Artinya apa? Di sini kita punya 7 dikurangi dengan N, dia harus habis membagi P7 PN. Atau ini dibalik juga boleh. 7 kurang N, ini harus habis membagi 7 itu PN di 2045. Ini berarti apa? 45 kurangi 21, 34. Min 34. Min 3. Nah, artinya cari faktornya dari min 34. Min 34 artinya kan bisa 1, 2, 17, terus berapa lagi? 34, bisa minnya min 1, min 2, min 17. Nah, ini faktornya dari min ini dia harus sama dengan 7N. Nah, kita pilih nanti N-nya yang prima. Jadi min N itu sama dengan berapa nih? Min 6, min 5, ini nggak usah ya, ini kan jadinya min, nggak usah juga kan jadinya N-nya nanti jadinya min, gitu kan, nggak mungkin bilangan prima itu negatif. Kita sini lagi. Di N-nya 6, nggak mungkin, 5, oke, 1, tadi yang nggak mungkin, 8, nggak mungkin, 9, nggak mungkin, 2, nggak mungkin, 4, 1. Jadi hanya ada 2 bilangan prima yang mungkin menjadi menarik, yaitu 5 dan ya, arahnya itu tadi sempat saya bingung, pikir dulu, terus kenapa dia koefisiennya harus bulat? Nah, ternyata saya ingat kepada bentuk. Sekarang kita lanjut. Jadi kalau walaupun saya cepat, ini masih masih bisa kalian ngulik lagi soal-soal yang tadi. Nomor 6, pada gambar di bawah ini, buah persegi panjang dibagi dua menjadi 2 buah persegi yang oke. Bagi menjadi 2 buah persegi yang sama panjang. Terus isinya 6. Oke, luas total daerah yang diarsir, waduh. Ini waduh sekali ini ya. Sisinya 6. Jadi ini maksudnya 6, ini 6, ini 6 ya. Kayaknya ini sederhana ya, sederhana guys. Kalau kita lihat, ini kan pasti setengahnya ya, karena ini dari sudut ke sudut, ini pasti setengahnya. Jadi ini 3, ini juga pasti 3. Terus, saya mau ngomong. Oke, kalau ini perbandingannya berapa nih? Dari X banding Y, ini ada yang tahu perbandingannya berapa? Nah, ini nih agak mikir. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, gimana coba?
Oh iya, kenapa saya agak lama ya? Karena saya mungkin nggak apa namanya kurang jago juga di lama mikirnya. Tapi ternyata ini sederhana. Sederhana karena apa? Ini kan ini kan sejajar ya, mereka berdua kan ini sejajar dengan ini ya. Artinya apa? Sudutnya sama. Jadi misal saya punya alfa di sini, maka di sini saya juga punya alfa. Nah ini sudutnya sama, ini sudut saling bertolak belakang juga sama, artinya apa? Sebangun. Sebangun artinya perbandingannya sama. Jadi kalau ini 3, ini 6, maka mau nggak mau X banding Y juga 1:2. Di X-nya ini 1, yang ini 2. Nggak kelihatan. Di 1:2. Oke, kenapa saya tujuannya seperti itu? Karena saya sebenarnya mau nyari full setengah ini. Ini kan setengah persegi panjang ya. Di logika saya ini kan setengah persegi panjang. Jadi setengah persegi panjang. Tapi bolong ini gitu. Tapi bolong ini ditambah ini. Tapi bolong ini ditambah ini. Jadi saya bisa ngomong luasnya adalah setengah persegi panjang, yaitu berarti 6 kali 6, 36. Kan setengah persegi panjang sama aja kayak luas persegi, 1 persegi. Dikurangi dengan luas yang ini, gitu ya. Mungkin saya tuliskan gini lebih enak. Nah, jadi A tambah B tambah C itu 36. A tambah B tambah C. Ya. Terus berarti 36 ini harus dikurangi dengan B. Lalu ditambah lagi dengan D. Di A, B, C dikurangi B ditambah D. Benar ya? Nah sekarang bagaimana B sama D ini hubungannya? Hubungannya seperti apa? Kita tahu bahwa B tambah D berapa nilainya? Kita tahu ya. B tambah D, dia kan setengah juga ya. Ini kan setengah persegi, berarti luasnya adalah 18. B tambah D ini 18. Lalu saya bisa nyari perbandingan D sama B. B dibanding B sama dengan, nah ini saya bisa nyari luasnya. Mungkin banding B ya. Tapi D banding setengah ini. D banding 18 itu sama dengan 3 kali 1 ini punyanya si D dibagi dengan 6 kali ini 3. Punyanya si X tambah D. D dibanding dengan 18 itu sama kali 1 per 6 kali 3. Dan sini kita punya perbandingan D banding 18 itu adalah 1/6. Nah, ini kita punya D-nya. D adalah 3 ya berarti. Nah, kalau D3, B tambah D kan 18. Maka ketemu B-nya. B-nya 15. Nah, masukkan 6 kurangi 15 tambah ketemu angkanya adalah 36 kurangi. Nah, kayaknya ini banyak cara ya, karena saya kurang jago geometri. Sepertinya ini banyak cara yang mungkin bisa jadi lebih gampang daripada cara saya. Nah, barangkali ada yang punya ide yang lain bagi gimana ada yang bisa lebih simple itu pikirnya.
6, oh, 6 terus apa ya? Kalau nggak ada pasangan berarti misalkan yang awal kita boleh bebas barang orang 12 orang, berarti di sebelah sini kita nggak boleh milih pasangannya, yang mana artinya hanya ada 10 orang sisanya, ya nggak boleh milih pasangannya. Lalu nggak boleh milih pasangannya lagi, jadi 2 orang, 4 orang berarti yang terbuang, artinya kita sekarang punya 8 orang. 8, 6, 4, 2, gitu ya. Lalu kita jangan lupa ini semua kita bagi dengan 6 faktorial. Karena pada dasarnya kita tidak lakukan urutannya. Gitu ya. Nggak ada orang pertama, nggak ada orang kedua, nggak ada orang ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau filling slot itu ada urutannya. Kalau kita bagi dengan vertikal, artinya kita menghapuskan urutannya. Atau sebenarnya ini sama aja dengan 2 pangkat 6. Kenapa ini sama aja dengan 2 pangkat 6? Artinya kita bisa melihatnya dari sudut pandang suami istri. Suami istri kan ada 2. Jadi kalau satu sudah masuk, maka satu nggak boleh masuk lagi. Nah, dari 2 orang ini siapa yang harus masuk? Kan punya 2 kemungkinan. Misal ini bisa masuk, ini juga bisa masuk. Jadi ada 2 kemungkinan. Misal yang ini yang masuk, artinya yang ini nggak boleh masuk. Jadi ada 2 kemungkinan, yaitu satu masuk, satu nggak masuk. Makanya ada 2 kemungkinan. Lalu ada 6 pasangan suami istri, berarti 2 pasangan. Jadi ngelihatnya itu ya, mungkin pernah, saya lupa ini pernah bahas di sini atau, tapi ini sering saya bahas bahwa kalau kombinatorik itu kita bisa melihat dari 2 sudut pandang. Pertama, yang slot tadi kita lihat dari sudut pandang si pengambil atau si pemilih. Misal kita ambil satu orang, kita ambil 1 orang lagi. Nah, itu kan dari sudut pandang si pengambil. Atau bisa juga kita melihatnya dari sudut pandang si yang terpilih, dari sudut pandang si pasangan suami istri. Jadi ya, ada 2 kemungkinan. Kalau saya terpilih, berarti istri saya nggak boleh kepilih. Kalau istri saya yang kepilih, maka saya nggak boleh kepilih. Jadi kalau tidak ada pasangan, apa? Satu pasangan. Ada satu pasangan, gimana? Kita lihat dari sudut pandang yang mana nih? Yang atau dua-duanya gampang. Kita coba lihat dari sudut pandang si pasangan suami istri. Dari 6 pasangan tadi tentu kita bisa melihat bahwa ada 6 pilihan pasangan mana yang diambil, gitu kan. Kita bisa lihat ada 6 pasangan yang bisa diambil. Lalu ketika satu pasangan sudah diambil, maka yang lain itu nggak boleh ikutan. Saya ngomong apa nih? Sebentar. Kalau satu pasangan sudah diambil, bukan lantas 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Bukan. Satu pasangan kan sudah ada 2 orang ya. Jadi kita perlu ngambil 4 orang lagi. Terus 2 kali 2 kali 2 gitu. Enggak gitu. Karena apa? Karena pasangannya masih ada 5. Jadi kita mikir dulu. Karena pasangannya masih ada 5. Kalau kayak gini salah, karena kalau kita bayangkan ya, ada satu pasangan yang diambil, maka pasti ada satu pasangan yang dua-duanya nggak ikut. Soalnya kalau ada 5 pasangan ini masing-masing mewakili 1, nanti kan ada 5 orang. Padahal di sini ada 2 orang. Jadi nanti ada 7 orang. Salah. Jadi pasti ada satu pasang yang nggak ikut dua-duanya.
Jadi artinya kita bisa pilih di sini 6 kali 5. 5 ini dari mana? Dari pasangan yang nggak ikut. Pasangan yang nggak ikut kan ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan pasangan. Jadi 6 kali 5. Nah, selanjutnya adalah kita pilih sesuai yang tadi. Jadi setiap pasangan tuh harus ikut salah satu. Kemungkinan kali 2 kemungkinan kali 2 kemungkinan kali 2. Jadi logikanya gitu ya, logikanya urut ini. Jadi pertama kita ambil pasangan yang mana dulu, yang kedua kita buang pasangan yang mana. Setelah itu setiap pasangan yang lain itu pasti harus masuk salah satu agar jumlahnya tepat sebanyak 6. Ini pasangan masuk, atau dibalik juga nggak apa-apa nih, atau buang dulu satu pasangan, dimasukkan dulu satu pasangan, itu bebas saja. Ini yang lalu ini pemilihan pasangan yang keluar. 6 kali 5 kali 2 kali 2. Nah, nanti hitung sendiri ya. 2 pangkat 6 itu berapa? 512. Ini berapa? Nanti tinggal dijumlahkan.